Pertama-tama saya haturkan Om Swastiastu. Selamat pagi pada Pak Ardwi dan semua teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Igede Wahyu Rudiarta. Di sini saya akan eh, sharing atau mempresentasikan hasil riset atau penelitian saya yang berjudul Evaluasi Usability dan Perbaikan Antarmuka Sistem Tereng Dukcapil Kota Denpasar menggunakan metode Usability Testing dan pendekatan UCD atau User Centered Design. Nah, adapun latar belakang yaitu di mana saat ini perkembangan teknologi informasi sudah dapat dimanfaatkan oleh bermacam-macam sektor. Salah satunya adalah sektor pemerintahan, di mana sektor pemerintahan ini adalah sektor yang banyak menggunakan dan memanfaatkan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fasilitas dan infrastruktur untuk publik agar bisa mencapai keberhasilan dan memberikan pelayanan publik yang baik secara efektif dan efisien. Nah, salah satu sektor pemerintahan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Denpasar, yaitu salah satu instansi pemerintahan yang sudah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kota Denpasar untuk mencapai tujuan. Nah, salah satu pemanfaatan itu adalah dengan mengembangkannya sistem Tereng Dukcapil. Nah, sistem Tereng Dukcapil ini adalah sistem untuk mengurus pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, dan lain-lain secara daring atau online. Nah, sistem ini adalah sistem yang berbasis web yang dapat diakses melalui browser masing-masing. Sistem ini dilaunching pada tanggal 8 Juni 2020 yang dilatar belakangi awalnya oleh adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua kegiatan itu dilaksanakan melalui daring atau online. Nah, sampai saat ini sistem ini sudah dapat berjalan, namun belumlah dapat berjalan secara maksimal atau optimal. Nah, berdasarkan wawancara bersama Bapak Ibu Gusti Ngurah Agung selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, hasil wawancara bersama masyarakat Kota Denpasar selaku pengguna sistem dan juga adanya observasi melalui sistem pengaduan online Kota Denpasar didapatkan bahwa pengguna itu masih cenderung merasa kebingungan atau mengalami kendala ketika menggunakan atau berinteraksi dengan sistem. Nah, salah satu permasalahannya itu yaitu pengguna cenderung merasa kebingungan karena adanya instruksi yang kurang sesuai, lalu kesulitan melakukan registrasi akun, tulisan yang terlalu banyak dan juga dirasa mengganggu, merasa kebingungan ketika terjadi kesalahan, dan tombol yang kurang jelas dan adanya warna yang mengganggu. Nah, solusi sementara yang diberikan oleh pihak instansi yaitu dengan membuatkan video tutorial penggunaan sistem di YouTube yang diupload di YouTube. Namun, solusi tersebut belumlah dapat mengatasi permasalahan secara maksimal. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai evaluasi usability dan perbaikan antarmuka sistem terenduk capil Kota Denpasar. Di sini saya menggunakan pendekatan UCD atau User Centered Design dalam membuat rekomendasi perbaikannya yang memfokuskan atau melibatkan secara langsung pengguna sebagai user di dalamnya. Nah, dalam pendekatan UCD ini juga dilakukan pengukuran usability dengan menggunakan metode usability testing yang juga melibatkan pengguna di dalamnya. Nah, untuk standar usability yang digunakan yaitu adalah standar internasional ISO 924111 yang mengukur tiga aspek yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Nah, sebenarnya dalam metode dalam evaluasi usability ini menurut sumber yaitu buku Human Computer Interaction Research in Web Design and Evaluation terdapat empat metode yang dapat digunakan yaitu model parametric base, inspection, testing, dan juga inquiry. Nah, di sini saya menggunakan metode usability yang testing
karena adanya keterlibatan pengguna sebagai responden dan juga pengukuran dalam usability testing ini dengan mengujikan secara langsung eh, produk atau sistem kepada pengguna atau usernya. Nah, dari standar usability ISO 92411 di sini untuk aspek efektivitas saya menggunakan metode usability testing dengan teknik performance measurement, yaitu dengan mengukur performa pengguna ketika berinteraksi dengan sistem dengan menggunakan tools atau rumus success rate, yaitu dengan menghitung jumlah eh, tugas atau task yang berhasil dikerjakan oleh responden. Lalu untuk aspek efisiensi juga menggunakan teknik performance measurement dengan tools atau rumus time-based efficiency dan overall relative efficiency. Lalu untuk aspek kepuasan atau satisfaction, di sini menggunakan eh, metode usability testing dengan teknik think aloud, yaitu dengan retrospective think aloud. Nah, think aloud ini sebenarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada concurrent think aloud dan juga retrospective think aloud. Nah, perbedaannya jika concurrent think aloud itu melakukan verbalisasi pikiran atau wawancara secara langsung ketika pengguna itu sedang mengerjakan task skenario yang diberikan. Sedangkan untuk retrospektif think aloud ini melakukan verbalisasi pikiran atau interview atau wawancara ketika pengguna itu selesai melakukan mengerjakan task skenario yang diberikan. Nah, saya memilih retrospektif think aloud atau RTA karena dengan melakukan verbalisasi pikiran atau interview setelah pengguna selesai mengerjakan task skenario itu akan membuat pengguna eh, dapat berfokus terlebih dahulu ketika mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi hasil yang didapatkan akan lebih optimal. Lalu untuk hasil nilai angka dari kepuasan ini akan dicari dengan mengkombinasikan dengan metode usability inquiry, yaitu dengan teknik kuesioner, yaitu dengan menggunakan tools sistem usability scale atau kuesioner SUS. Nah, lalu adapun rumusan dan tujuan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana hasil evaluasi usability sistem tadi dicapai sesuai standar ISO 92411 dan bagaimana hasil rekomendasi perbaikan antarmuka sistem tadi dicapai dengan pendekatan UCD. Tujuannya untuk mengetahui usability, hasil evaluasi usability sistem tadi dicapai sesuai standar ISO 92411 dan mendapatkan hasil rekomendasi perbaikan antarmuka sistem tadi dicapai dengan menggunakan pendekatan UCD. Nah, adapun alur penelitian di sini, yang pertama analisis permasalahan yang sudah dilakukan di awal dengan observasi dan juga wawancara, lalu studi literatur untuk mendapatkan informasi berdasarkan dasar teori dan juga penelitian terdahulu yang relevan. Lalu ini adalah tahap pertama dari UCD, yaitu Specify Context of Use, dilanjutkan dengan Specify User Requirement, Produce Design Solution, Evaluate Design Against User Requirement, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, lalu tahap pertama pada UCD yaitu Specify Context of Use. Di sini adalah langkah awal untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan atau kendala yang dialami pengguna saat menggunakan sistem. Di sini untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan lebih lanjut itu dicari dengan melakukan pengujian usability awal terhadap sistem saat ini. Nah, selain melakukan pengujian usability awal, juga dilakukan identifikasi desain berdasarkan teori 8 Golden Rules, di mana hasil identifikasi ini nantinya akan dijadikan bantuan untuk sebagai acuan tambahan dalam membuat rekomendasi perbaikan desain di tahap selanjutnya. Lalu untuk hasil eh, pengujian usability awal pada aspek efektivitas itu
Di sini dicari dengan menggunakan rumus sukses rate terhadap 5 responden, yaitu dengan mendapatkan hasil sukses rate rata-rata 89%. Nah, di sini tugas rata-rata penyelesaian tugas minimum pada pengujian usability adalah sebesar 78%, sehingga hasil rata-rata aspek efektivitas pada pengujian awal ini yang bernilai 89% ini sudah termasuk dalam kategori efektif. Lalu untuk aspek efisiensi, di sini didapatkan dari rumus time based efisiensi dan juga overall relative efisiensi terhadap 10 task skenario yang diberikan kepada responden. Nah, untuk time based efisiensi untuk rata-rata didapatkan 0,0038 goal per second. Lalu untuk overall relative efisiensi didapatkan hasil rata-rata 83%. Lalu untuk nilai dari kepuasan atau satisfaction, angkanya diperoleh dari kuesioner SUS atau System Usability Scale terhadap 10 pertanyaan yang diberikan kepada kelima orang responden dengan mendapatkan hasil rata-rata yaitu 56,5. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan penggunaan atau acceptability masuk dalam kategori marginal yang bagian low, lalu tingkat grade scale masuk dalam kategori F dan adjective rating masuk ke dalam kategori good. Lalu selain dengan menggunakan kuesioner SUS, di sini kan juga menggunakan retrospective think aloud, yaitu dengan memverbalisasikan pikiran eh, pengguna ketika pengguna itu selesai mengerjakan tugas dan didapatkan beberapa kendala atau permasalahan ketika pengguna itu berinteraksi dengan sistem. Yang berikut merupakan eh, ke-12 permasalahannya. Lalu selain melakukan pengujian usability awal, di sini juga dilakukan identifikasi desain berdasarkan teori and golden rules. Di sini saya tampilkan dua contoh pelanggaran terhadap teori and golden rules. Yang pertama adanya pelanggaran eh, pada aturan strength of consistency. Nah, di sini terdapat ketidakkonsistenan penulisan menggunakan huruf uppercase dan lowercase pada beberapa tombol atau button di beberapa halaman. Nah, dapat dilihat di gambar, terdapat dua tombol. Yang sebelah kiri adalah kembali, yang kanan lanjut permohonan. Nah, pada tombol kembali ini, karakteristik teksnya itu menggunakan uppercase atau semua huruf itu menggunakan huruf kapital. Sedangkan di tombol yang sebelah kanan atau lanjut permohonan ini memiliki karakteristik huruf yang berbeda, yaitu dengan kapital di awal kata saja. Nah, itu maka di sini adanya pelanggaran terhadap aturan strength of consistency di mana adanya ketidakkonsistenan. Nah, selain aturan tersebut, ada juga contoh pelanggaran yaitu pelanggaran terhadap aturan over informative feedback. Nah, bisa lihat di gambar, eh, ketika user itu mengalami kesalahan ketika melakukan login, maka akan ada feedback yang bertuliskan nick and password not match user ID. Nah, feedback tersebut dirasa kurang baik karena kesalahan tersebut cenderung terlalu teknis dan tidak bersifat umum sehingga tidak semua pengguna paham akan kode kesalahan yang ditampilkan tersebut. Lalu tahap kedua pada UCD yaitu Specify User Requirement. Di sini dilakukan identifikasi mengenai kendala apa saja yang dihadapi oleh 5 responden dan direpresentasikan ke dalam berbentuk user persona yang berisi value, goals, need and expectation, dan frustration. Lalu saran dan masukan yang didapatkan di tahap sebelumnya juga dirangkum ke dalam user requirement. Lalu berikut merupakan salah satu user persona dari responden.
Yaitu yang Bio merupakan masyarakat dan pasar dan bekerja sebagai PNS di salah satu instansi pemerintah di wilayah Kota Denpasar. Goalsnya melakukan proses pengurusan dokumen kependudukan melalui sistem secara online dengan lancar dan mudah dimengerti. Need and expectation ingin menggunakan sistem yang gampang dimengerti dan dengan tampilan yang sudah familiar. Prestation merasa petunjuk pada pengisian data untuk daftar akun itu tidak sesuai, merasa peletakan tombol dan layout yang kurang familiar, merasa terlalu banyak teks yang membingungkan, dan kesulitan mencari tombol back pada beberapa halaman. Lalu saran dan masukan yang didapatkan di tahap sebelumnya dirangkum ke dalam eh, user requirement dan ikut merupakan hasilnya. Lalu lanjut ke tahap ketiga di UCD yaitu Produce Design Solution, mana di sini adalah tahap melakukan pembuatan rekomendasi perbaikan desain berdasarkan solusi dari permasalahan yang diberikan oleh responden yang telah diidentifikasi pada tahap pengujian usability sebelumnya. Nah, rekomendasi perbaikan juga dibuat berdasarkan acuan dari identifikasi teori Eight Golden Rules di tahap sebelumnya agar dapat membantu dalam meningkatkan nilai usability dari sebuah sistem. Nah, hasilnya di sini adalah prototype, low fidelity prototype dan juga berupa high fidelity prototype. Nah, salah satu perbaikan yaitu ada pada halaman login. Di sini adalah halaman sebelum dilakukan perbaikan, didapatkan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, pada navbarnya tidak terdapat pilihan navigasi yang mengarah ke menu daftar layanan, sehingga pengguna itu bingung ketika berada di menu login, namun ingin mengakses daftar layanan itu tidak ada navigasi yang mengarah ke menu tersebut. Lalu adanya warna pada background yang terlalu mencolok dan dapat mengganggu pengguna dan membuat pengguna merasa kurang nyaman. Adanya tombol cancel yang tidak menampilkan aksi apapun ketika diklik oleh pengguna. Lalu terdapat tombol daftar user dan lupa password yang berwarna kuning dan kurang jelas dan kurang cepat dilihat oleh pengguna. Lalu adanya logo di pojok kiri dan kanan atas yang diberikan link namun tidak menampilkan aksi apapun. Lalu terdapat penggunaan bahasa yang tidak konsisten seperti pada notifikasi please fill out this field yang menggunakan bahasa Inggris sedangkan bahasa lainnya adalah bahasa Indonesia. Lalu adanya juga feedback pesan nick and password not match user ID tersebut ketika pengguna itu gagal melakukan login. Lalu berikut perbaikan yang dilakukan berdasarkan permasalahan sebelumnya yaitu dengan menambahkan pilihan navigasi layanan pada navbar yang mengarah langsung ke menu daftar layanan sehingga pengguna itu tidak bingung, lalu mengubah warna pada background yang terlalu mencolok menjadi warna abu muda yang bersifat netral, lalu menghilangkan tombol cancel yang tidak menampilkan aksi apapun, lalu mengubah tampilan tombol daftar user dan lupa password yang berwarna kuning dan kurang terlihat jelas oleh pengguna, lalu memberikan link pada logo yang menuju halaman yang sesuai dengan logo tersebut. Lalu mengganti notifikasi please fill out this field yang menggunakan bahasa Inggris diubah menjadi data tidak boleh kosong. Dan terakhir mengubah feedback pesan kesalahan nick and password not match user ID yang terlalu teknis menjadi eh, yang lebih umum yaitu nick atau password salah. Nah, selain pada halaman login, ada juga contoh yang ditampilkan pada halaman daftar akun, yaitu ada permasalahan yang ditemui informasi pada petunjuk pengisian form itu tidak sesuai. Nah, di sini terdapat instruksi atau petunjuk ketika user itu ingin melakukan pendaftaran akun. Di sini instruksi yang tertulis itu adalah masukkan NIK kepala keluarga, masukkan alamat kepala keluarga, dan masukkan eh, nomor handphone kepala keluarga. Sedangkan data yang diminta oleh sistem aslinya adalah tidak harus kepala keluarga, namun siapapun dalam dalam KK bisa yang terdaftar dalam KK bisa eh, mendaftar akun. Nah, instruksi ini eh, membuat bingung
masyarakat yang ingin mendaftar akun. Lalu adanya foto yang diunggah namun tidak ditampilkan kembali sebagai feedback dan membuat user itu bertanya-tanya apakah foto yang diupload itu sudah dapat terupload dengan baik atau belum. Lalu tidak adanya petunjuk mengenai berapa ukuran maksimal foto yang dapat diunggah, layout yang kurang rapi, dan penempatan tombol yang kurang familiar bagi pengguna menyebabkan pengguna merasa kurang nyaman dengan dalam menggunakan sistem. Seperti pada gambar terdapat tombol yang kurang familiar yaitu adanya tombol kirim dan batal. Namun di sini tombol kirim itu berada di sebelah kiri dan batal sebelah kanan. Nah, ini menurut pengujian ini posisi tombol yang kurang familiar karena biasanya tombol atau button yang mengarah ke keputusan positif seperti lanjut, kirim, simpan itu berada di sebelah kanan, sedangkan tombol yang mengarah ke keputusan negatif seperti batal, kembali, seperti itu berada di sebelah kiri. Lalu ada perbaikan yang dilakukan berdasarkan permasalahan tersebut, yaitu mengubah dan menyesuaikan informasi pada petunjuk pengisian form yang sebelumnya tidak sesuai, menambahkan feedback berupa menampilkan kembali foto yang berhasil diunggah, menambahkan petunjuk mengenai berapa ukuran maksimal foto yang dapat diunggah, membuat layout lebih rapi, dan membuat penempatan tombol menjadi lebih familiar bagi pengguna agar pengguna merasa lebih nyaman dan dalam menggunakan sistem seperti sistem lain yang sudah biasa digunakan. Nah, acuan perbaikan yang digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan tersebut yang ada dari saran dan masukan dari responden dan juga identifikasi teori at golden rule yang sudah dilakukan. Nah, di sini juga ada tambahan teori berdasarkan teori 10 usability heuristic for user interface design dan juga berdasarkan buku Research Based Web Design and Usability Guidelines. Lalu tahap keempat pada dalam UCD atau User Centered Design yaitu Evaluate Design Against User Requirement. Di sini merupakan tahap terakhir dalam UCD dengan melakukan pengujian kembali atau pengujian usability akhir dengan mengujikan desain perbaikan yang telah dibuat. Nah, selain melakukan pengujian usability akhir, di sini juga melakukan perbandingan hasil uji usability awal dan akhir untuk melihat apakah adanya peningkatan nilai eh, usability awal dan akhir. Nah, lalu untuk aspek efektivitas diukur dengan menggunakan rumus yang sama yaitu success rate dan didapatkan hasil rata-rata efektivitas sebesar 98%. Lalu untuk aspek efisiensi juga diukur dengan menggunakan rumus yang sama yaitu time based efficiency dan relative efficiency terhadap 10 task skenario yang sama yang diberikan kepada responden dan didapatkan hasil time based efficiency rata-rata sebesar 0,0058 goal per second dan overall relative efficiency 97%. Lalu untuk aspek kepuasan juga diukur dengan menggunakan rumus yang sama yaitu sistem usability scale atau questionnaire SUS dengan memberikan 10 pertanyaan questionnaire SUS terhadap responden dan mendapatkan hasil rata-rata nilai 84 yang jika dilihat nilai 84 ini dapat disimpulkan tingkat penerimaannya atau acceptability masuk ke dalam kategori acceptable, tingkat grade scale masuk ke dalam kategori B, dan adjective rating masuk ke dalam kategori excellent. Nah, lalu ada RTA atau retrospective think aloud di pengujian akhir juga masih didapatkan adanya sedikit kendala yaitu adanya warna tulisan pada halaman upload berkas yang masih berwarna merah dan dirasa kurang sesuai sehingga pengguna itu mengira petunjuk tersebut masih seperti pesan kesalahan. Lalu adanya notifikasi pada navigasi yang masih dirasa agak kecil. Nah, masukan ini permasalahan ini sudah
diperbaiki namun tidak diujikan kembali sesuai dengan batasan masalah yang dibuat. Lalu adanya lalu perbandingan hasil usability awal dan akhir. Untuk aspek efektivitas di sini pada pengujian awal didapatkan nilai 89%, lalu pada pengujian akhir meningkat menjadi 98%. Lalu untuk aspek efisiensi yang menggunakan rumus time-based efisiensi pada pengujian awal didapatkan hasil 0,0038 goal per second dan pengujian akhir meningkat menjadi 0,0058 goal per second. Untuk aspek efisiensi dengan rumus overall relative efisiensi pada pengujian awal didapatkan nilai 83%, sedangkan pengujian akhir meningkat menjadi 97%. Lalu untuk aspek kepuasan, pada pengujian awal didapatkan nilai 56,5% dan pengujian akhir meningkat menjadi 84%. Lalu kesimpulan dari penelitian yang pertama, hasil evaluasi usability sistem sesuai standar ISO ini pada uji usability awal sebelum dilakukan perbaikan, yaitu didapatkan hasil nilai pada aspek efektivitas sebesar 89%, efisiensi sebesar 83%, dan kepuasan sebesar 56,5% yang termasuk dalam kategori marginal bagian low, tingkat grade scale masuk dalam kategori F, dan adjective rating masuk dalam kategori good. Lalu yang kedua, hasil rekomendasi perbaikan diukur dan didapatkan hasil bahwa adanya peningkatan nilai terhadap 3 aspek, yaitu pada aspek efektivitas meningkat sebesar 9%, pada efisiensi meningkat sebesar 14%, dan pada aspek kepuasan meningkat sebesar 27,5%. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa antarmuka sistem setelah dilakukan perbaikan dengan pendekatan UCD dapat memberikan nilai usability yang lebih baik dan dapat lebih mudah digunakan oleh pengguna dibandingkan dengan sistem sebelum dilakukan perbaikan. Lalu terakhir ada pun saran yang dapat diberikan, yaitu dengan yang pertama dengan menambahkan perancangan desain sistem dalam versi aplikasi mobile. Karena saat ini perangkat mobile telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua, dengan adanya penambahan metode seperti metode heuristik yang melibatkan ahli UI UX dirasa dapat sangat membantu dalam mendapatkan hasil rekomendasi perbaikan antarmuka yang lebih baik berdasarkan ilmu yang dikuasai dan pengalaman dari masing-masing ahli UI UX tersebut. Lalu yang ketiga, penelitian ini mengukur tingkat usability pada aspek kepuasan dengan bantuan kuesioner SUS dan melibatkan 5 orang responden setelah responden tersebut selesai mengerjakan task skenario. Nah, adanya penambahan responden agar sesuai dengan standar pengukuran menggunakan kuesioner SUS dirasa akan dapat membantu dalam mendapatkan hasil nilai yang lebih baik pada aspek kepuasan. Nah, baik sekian sharing hasil riset atau penelitian saya. Eh, Jika ada yang ingin tanya, dapat dipersilahkan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ini dari saya dulu, Wahyu, sambil nunggu yang lain. Eh, Wahyu ini kan 2 kali ya, 2 kali pengujiannya. Yang pertama tuh yang diuji itu adalah sistem realnya ya, sistem yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua adalah yang diuji itu berupa prototype, high fidelity prototype, benar ya? Nah, kalau menguji sistem yang aslinya sudah berjalan kan mungkin inputannya atau tasknya itu kan eh, mengikuti lebih lebih gini ya, lebih cair lah ya, perjalanan apa pengerjaan dari tasknya, rancangan skenario nya seperti apa.
Kemudian kalau mengujinya itu adalah yang diuji adalah prototipe kan ada keterbatasan. Mungkin bisa disampaikan juga eh, bagaimana caranya gitu ya menguji prototipe ini. Misalkan apa hal yang berbeda, apa hal yang berbeda dari yang menguji sistem real dengan yang prototype? Apakah kedalaman tasknya atau apa yang sama ya? Misalkan tasknya benar-benar sama dan seterusnya itu bisa diceritakan. Eh, yang kedua adalah tadi disebutkan kan eh, menguji dengan menggunakan kuesioner SUS atau menggunakan metode usability itu ya. Nah, di sini kan melibatkan responden. Pertanyaannya respondennya nih orang yang sama, lima responden yang pertama dengan yang siklus kedua itu sama atau berbeda gitu ya. Nah, kalau misalkan sama, eh, bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya? Maksudnya apakah mungkin tipsnya janjian terus atau bagaimana? Terus kalau misalkan sama juga, kalau misalkan berbeda, kira-kira ada bias tidak? Ya, ada bias tidak? Bias itu maksudnya adalah eh, yang yang menguji itu kan orang yang berbeda gitu ya. Kemudian ya dua aja dulu deh. Ya silahkan Wahyu. Baik Pak, untuk task skenario-nya itu yang diujikan itu antara pengujian awal dan akhir itu benar-benar sama Pak. Jadi eh, untuk task skenario yang diberikan pada usability akhir, yaitu dengan rekomendasi perbaikan yang dibuat itu adalah task skenario yang sama yang diberikan ketika pengujian usability awal. Nah, di sini saya caranya itu dengan rekomendasi perbaikan atau prototipe yang dibuat itu dapat mengcover eh, kemungkinan kesalahan yang bisa yang terjadi ketika menggunakan eh, sistem aslinya, Pak. Jadi memang dibuat alurnya itu persis seperti sistem aslinya. Jadi ketika ada kesalahan itu saya juga buatkan tampilannya jadi mirip lah seperti sistem aslinya seperti itu, Pak. Jadi lalu untuk responden itu untuk SUS-nya itu digunakan responden yang sama antara pengujian usability awal dan akhir. Eh, di sini menggunakan 5 responden itu karena di sini saya berdasarkan ada jurnal yang saya baca juga. eh, Sebenarnya jika menggunakan fokusnya kepada SUS saja memang dirasa kurang respondennya sebanyak 5 itu. Namun berdasarkan referensi karena ini lebih fokusnya kepada metode usability testingnya. Jadi di sini SUS itu hanya sebagai tambahan untuk dapat mendapatkan nilai angka dari aspek kepuasan. Jadi setelah setelah melakukan pengujian usability, eh, kuesioner SUS itu dapat digunakan dan diberikan langsung ketika pengguna itu selesai mengerjakan eh, tugas yang diberikan seperti itu, Pak. Jadi sama antara pengujian awal dan akhir alurnya seperti itu dengan responden yang sama. Oke, makasih Wahyu. Mungkin silakan untuk teman-teman yang lain kalau yang bertanya. Jadi jika dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, dapat silahkan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh, boleh. Pertanyaan saya itu yang pertama, proses rekrutmen partisipannya, kriterianya bagaimana? Lalu perancangan taksnya
seperti apa, alur perancangan taks skenario-nya seperti apa. Terus yang apakah taks skenario-nya itu rata-rata kompleks atau simple? Karena kalau simple lebih cocok pakai concurrent. Saya memilih cenderung task skenario-nya itu adalah task skenario yang kompleks karena tujuannya kan mengurangi beban kognitif. Tapi kalau task skenario-nya singkat-singkat, data yang Wahyu dapatkan pasti lebih bagus kalau menggunakan concurrent. Seperti itu. Lalu di penelitian ini kan taksnya itu antara sistem sebelum dan perbaikan antar mukanya itu mirip-mirip, supaya bisa dibandingkan kan seperti itu. Jika misalkan di penelitian ini Wahyu ada menggunakan taks analisis di fase sebelumnya, karena taks analisis itu akan sangat mungkin terjadi kita menghilangkan alur alur dari suatu sistem itu menjadi tidak ada karena kan diperbaiki. Jadinya kalau mungkin dilakukan tax analisis, mungkin perbaikannya bisa lebih detail lagi. Karena misalkan proses mengupload dokumen, akte kematian, seperti itu. Kalau dilakukan tax analisis sebelumnya, mungkin beberapa bagian proses di dalamnya menjadi hilang. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan perbaikan yang baru. Jadi kalau dilakukan tax analisis, itu sebenarnya untuk penelitian seperti ini kan bagus sekali. Jadi tujuan penelitiannya itu tidak salah satunya tidak berfokus pada perbaikan tiap antar muka, tapi berfokus pada meminimalisir progres yang kompleks dari setiap tahapan alur yang user lakukan. Begitu. Mungkin kalau dilakukan task analisis sebelum melakukan task skenario, mungkin data yang didapatkan akan lebih bagus. Jadi pertanyaannya itu saja dua, itu saja yang penentuan responden sama yang penentuan taksnya bagaimana itu. Baik, untuk penentuan respondennya itu menggunakan beberapa kriteria, yaitu masyarakat yang berdomisili di Denpasar tentunya sebagai pengguna, sebagai pengguna sistem yang pernah mengakses sistem karakter yang Dukcapil Kota Denpasar ini, lalu dapat mengoperasikan laptop dan komputer agar bisa melakukan pengujian seperti itu. Seperti itu ada kriteria dari respondennya. Lalu untuk taks analisis itu saya pada penelitian ini tidak menjalankan taks analisis itu, dan karena taksnya bisa dibilang lumayan simpel-simpel, jadi mungkin tidak ada alur yang dihilangkan, namun lebih ke antar mukanya saja seperti itu. Dan apa sesuai eh, sesuai dengan permasalahan terkait antar muka yang didapatkan dari saran dan juga yang dialami oleh responden seperti itu. Itu saja. Untuk tax analisis itu belum dilakukan seperti itu. Jadi tidak ada tidak ada kegiatan untuk menghilangkan eh, tax yang ada atau alur yang ada seperti itu. Mungkin itu bisa dijadikan tambahan di penelitian selanjutnya. Seperti itu. Baik, baik. Ada rentangan umurnya untuk partisipannya? Oh ya, untuk umurnya itu 17 sampai 32 tahun. Hmm. Di 5 partisipannya itu berarti rata-rata umurnya mahasiswa atau bapak-bapak? Ada kalau mahasiswa ada yang pas baru tamat, ada sebagai pegawai seperti itu. Kak.
beragam berarti ya. Ya, Udah. Terima kasih Wahyu. oke, sama-sama. Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman? Jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri, Pak. Nggih. Baik, sekian saja sharing hasil riset atau penelitian dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Saya ucapkan terima kasih dan selamat tahun baru 2024 untuk semuanya. Terima kasih.